Gerald Van Burg lanjut geber latihan timnas demi skuadnya tampil maksimal di ajang Piala AFF U23 2025. Moro Zylstra langsung ngomong begini setelah dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi dan membela skuad Garuda. Ramai soal Jordi Amat yang disebut bergabung ke Persija Jakarta dan akan menjadi pemain termahal di Liga 1. Nama Patrick Kluivert kini kembali ramai setelah kembali mendapatkan komentar dari Andre Rosiadi. Begini keseruan oleh Romeni dan Marcelino di Jakarta menjelang tampil di Piala Presiden 2025. Nama Kevin Dix kini semakin kuat untuk menjadi kapten bersama klub barunya di Bundesliga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini memang mendapatkan komentar tajam, di mana Andre Rosiadi yang melontarkan komentar itu. Ya diketahui, laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga yang menjadi sorotan Andre, di mana timnas Indonesia kala itu kalah telak dari timnas Jepang di bulan Juni yang lalu. Andre pun menyoroti bahwa Patrick Kluivert langsung jalan-jalan selepas kekalahan telak tim merah putih tersebut. Andre menegaskan bahwa semestinya pelatih asal Belanda itu tidak liburan di Jepang. Saya sengaja bongkar sekarang, supaya publik paham kondisi psikologis kita semua. Di saat supporter itu bersedih di Osaka, lagi sedih, kecewa mereka war tiket. Mereka cari tiket berangkat ke Osaka, mungkin ribuan, ada 7.000 yang dapat tiket nonton bola itu, kata Andre dalam rilis yang diterima oleh Detik Sport. Mereka masih bersedih di Osaka. Kawan ini yang pelatih Patrick Kluivert ini jalan-jalan ke Kyoto? Kata Andre menambahkan, seharusnya habis kalah dia melakukan evaluasi, ini langsung habis kalah. 2 hari kalau nggak salah, hari ini kalah. Nih, besok masih di Osaka dia. Besoknya lagi lusa dia ke Kyoto, kata Andre. Ya, Andre pun juga menyoroti fasilitas yang didapat oleh Patrick Kluivert selama menjadi nahkoda timnas Indonesia, di mana ia membandingkan dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya yaitu Sinteyong. Fasilitas apa sih yang kurang bagi kepelatihan Patrick Kluivert ini? Apa? Mohon maaf kalau Sinteyong 5 atau 9, saya tidak tahu timnya. Tapi kalau Patrick ini 14 orang, mereka dari luar negeri, difasilitasi tiket bisnis kelas. Kalau zamannya Sinteyong Korea, informasi ordal saya, itu hanya mendapatkan tiket bisnis kelas itu setahun, hanya 2 kali dibiayai PSSI ke Korea, 2 kali setahun. Jelas Andre Rosiadi. Ya, Patrick Kluivert memang lebih banyak ada di Belanda atau di Eropa dibandingkan di tanah air. Menjelang FIFA Matchday di bulan Juni, ia baru ada di tanah air beberapa pekan sebelum pertandingan melawan timnas Cina. Ikatan batinnya kurang, engagement kurang, sehingga dia kayak pelatih Tarkam, ada pertandingan, dia datang, jelas Andre. Timnas Indonesia U23 kini diketahui sudah memanggil para pemainnya untuk ajang Piala AFF U23 2025 ini. Gerald Van Burg pun yakin bahwa skuad Garuda Muda mempunyai pemain-pemain yang bagus, di mana Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, hingga Jens Raven menjadi pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Selain itu, beberapa dari mereka juga sudah memiliki cap di timnas senior. Ya, diketahui timnas Indonesia akan bersaing dengan Brunei Darussalam, Filipina dan juga Malaysia untuk memperebutkan tiket ke semifinal di ajang Piala AFF ini. Meskipun tidak menjalani laga uji coba, namun timnas Indonesia U23 diyakini oleh Gerald Van Burg akan bisa bersaing. Dalam hal lawan di turnamen, ada beberapa negara yang bagus, namun setiap pertandingan berbeda, dan kami akan waspada dan tampil bagus melawan setiap lawan, kata Gerald Van Burg di situs resmi AFF. Tapi kami yakin bahwa kami mempunyai tim yang bagus dan kami bisa meraih performa bagus di sepanjang turnamen, kata sang pelatih menambahkan. Ya, Piala AFF ini akan berlangsung di Indonesia pada 15-29 bulan ini, di mana pada pertandingan pertama timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam, di mana laga tersebut akan berlangsung di Stadion GBK pada 15 Juli nantinya. Calon pemain keturunan timnas Indonesia yaitu Moro Zylstra kini langsung memuji Patrick Kluivert, di mana ia menyebutkan bahwa Patrick Kluivert merupakan pemain idolanya semasa kecil. Ya, Moro Zylstra kini menjadi salah satu pemain yang sedang diproses untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda oleh PSSI. Sama seperti Patrick Kluivert, Moro Zylstra adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Saya punya memori tentang dia ketika dia main untuk Ajax. Dia adalah striker yang sangat bagus. Aku bisa belajar dari dia.
ucap Morozil Chelstra kepada Kumparan. Jika saya di Indonesia, sangat luar biasa dengan dia. Dia juga bisa bahasa. Itu akan mempermudah saya tambah sang pemain. Ya, Morozil Chelstra diketahui kini bermain bersama klub yang baru promosi ke Eredivisie, yaitu FC Volendam. Di mana di musim lalu ia bermain untuk tim U21 dan sukses menciptakan 8 gol dan 4 assist dari 9 pertandingan. Selain itu, Morozil Chelstra juga sempat mencicipi bermain di divisi kedua di Liga Belanda bersama tim senior FC Volendam. Kala itu, ia tercatat 6 kali bermain dan tidak menciptakan gol. Yakini sang penyerang menjadi pemain yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar skuad Garuda untuk segera bergabung, di mana tenaganya diyakini akan sangat membantu tim Merah Putih di beberapa kelompok umur di beberapa ajang ke depannya. Kevin Dix kini akan memulai petualangannya di Bundesliga di musim depan, di mana Kevin Dix akan menjadi sorotan karena Borussia Mönchengladbach tidak hanya merekrut dirinya berdasarkan skill di atas lapangan, akan tetapi juga karakternya. Hal ini diungkapkan oleh sang pelatih dengan menyatakan bahwa Gladbach melihatnya sebagai pemimpin yang absolut. Ya, Kevin Dix menjadi punggawa Gladbach setelah mendatangani kontrak berdurasi cukup panjang di bursa transfer musim dingin kemarin, di mana Kevin Dix akan mendapat durasi kontrak hingga 30 Juni 2030. Kevin memiliki kepribadian yang kuat. Dia pemain yang banyak bicara. Kami merasa dia adalah seseorang yang mencari hubungan, yang berpikir sendiri, yang ingin memprakarsai. Itu adalah kriteria yang penting, sanjung sang pelatih kepada halaman Bild. Ya, pujian tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Roland Virkus, yaitu direktur olahraga Gladbach, di mana ia menaruh harapan besar kepada Kevin Dix di Bundesliga. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serba bisa yang dapat bermain di semua posisi di pertahanan tengah, kiri, atau kanan. Ini membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik, yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami, tutur sang direktur. Pemain timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini bisa dibilang akan segera resmi menjadi pemain Persija Jakarta. Dan menariknya kini ia disebut-sebut akan menjadi pemain termahal di Liga 1. Ya, masa depan Jordi Amat memang kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Setelah kontraknya habis bersama klub asal Malaysia, kini ia disebut akan berkarier di Liga 1. Dan Persija Jakarta yang kini disebut akan menjadi klub tujuan sang pemain. Ya, sebenarnya transfer sang pemain memang belum diresmikan oleh Persija Jakarta. Akan tetapi transfer tersebut sudah bocor ke media sosial, di mana Jordi Amat kedapatan sudah memakai jersey Persija Jakarta. Salah satu yang menyebarkan adalah akun Instagram Fatball.Indonesia, di mana terlihat Jordi Amat menggunakan jersey berlambang Persija sambil berbincang dengan seseorang. Andai resmi menjadi pemain Persija Jakarta, pertanyaannya adalah, apakah Jordi Amat akan menjadi pemain termahal di Liga 1? Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik kita ulas. Ya, menukil dari Transfermarkt, Jordi Amat kini memiliki nilai transfer 11,3 miliar. Nilai transfer itu cukup tinggi bagi pemain yang berkarier di Liga Indonesia. Hal tersebut membuat Jordi Amat akan menjadi pemain termahal di Persija Jakarta, di mana ia menggusur kompatriotnya di timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho yang punya nilai pasar 9,56 miliar. Akan tetapi, nilai pasar yang dimiliki oleh Jordi Amat ternyata belum membuatnya menjadi pemain termahal di Liga 1. Pemain timnas Indonesia kini diketahui bereuni di dalam kesempatan konferensi pers Piala Presiden di SCTV Tower Jakarta, di mana ketiga pemain timnas Indonesia yaitu Ole Romeni, Marcelino dan Asnawi kedapatan hadir dalam sesi tersebut. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, di mana Piala Presiden ini hanya melibatkan 6 klub yang menjadi kontestan. Ya, turnamen pramusim Piala Presiden ini akan menjadi panggung yang menarik bagi para pemain bintang timnas Indonesia itu. Tidak hanya amunisi lokal saja, di mana para pemain naturalisasi juga akan ikut beraksi. Dalam kesempatan sesi konferensi pers itu, Romeni, Marcel, dan Asnawi diketahui duduk bersama, di mana Marcelino dan Ole Romeni menyapa Asnawi dan mereka melepas senyum sambil menunggu acara dimulai. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.